Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pendeta Patricia Sapakoli, hostnya podcast Tanpa Podium di Satu Ayat Saja. Satu ayat saja kali ini berbicara terkait dengan rancangan dan keputusan. Sebelum kita bahas soal rancangan dan keputusan yang bagaimana, seringkali dalam kebersamaan, entah komunitas, kelompok, rekan-rekan seangkatan, satu jemaat, persekutuan, dan lain sebagainya, kita merancangkan begitu banyak hal. Lalu kalau rancangkan hal-hal misalnya jalan-jalan kemana, ketemu kapan, dan lain sebagainya, seringkali kita sering mendengar pernyataan yang bilang begini, kalau kita rancang, kalau kita rencanakan, seringkali nggak jadi. Tapi kalau kita spontanitas, gitu, misalnya kumpul langsung, ayo kesini yuk, baru jadi. Kadang-kadang mungkin kita berpikir bahwa karena kesibukan dan lain sebagainya, tapi bisa jadi ada sebuah kekuatan besar yang kita percaya, kekuatan ilahi yang kemudian menentukan setiap perjalanan, tidak ada yang kebetulan, bukan. Lalu dalam perjalanan kehidupan kita tiap-tiap saat, kita kemudian melihat bagaimana seringkali Allah mengambil bagian penting, ia intervensi banyak hal dalam perjalanan kehidupan kita. Baik hidup maupun mati, keputusan-keputusan yang kita ambil seringkali tidak terlaksana. Karena mungkin tidak sesuai dengan keputusan-keputusan Allah, dan keputusan-keputusan Allah seringkali tidak kita pahami, tapi itulah yang paling baik untuk kita jalani. Kita baca Amsal pasal 19. Amsal pasal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayat ini menjadi dasar sebenarnya dalam perenungan ibadah pelepasan dan pemakaman sepupu saya kemarin di Ambon. Ada begitu banyak hal yang kemudian diuraikan, dideskripsikan oleh sang pendeta, ketua majelis jemaat di Ambon, tapi kemudian saya mencoba merefleksikannya sebagai sebuah gambaran besar, benar bahwa hidup dan mati kita manusia diatur oleh Tuhan. Tapi kita punya kebebasan untuk memilih menjalani hidup yang bagaimana. Rancangan-rancangan yang bagaimana yang kita rancangkan. Sehingga hari ini kita belajar bahwa setiap rancangan yang kita buat sebaiknya dan sepatutnya mengikuti apa yang Tuhan Allah kehendaki. Alangkah indahnya lagi bahwa rancangan dan ketetapan yang kita buat seturut dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, dan Tuhan atur dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi hari ini teman-teman, mari berpikir bahwa jangan-jangan rancangan-rancangan yang kita atur itu gagal terjadi karena ada keputusan-keputusan Tuhan yang luar biasa mau terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Banyak rancangan kita, banyak rancangan di hati manusia. Tapi ingat, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sehingga biarlah keputusan-keputusan Tuhan itu mau kita terima. Lalu kita jalani dengan hati yang ikhlas dan tulus dan percaya serta yakin bahwa tiap keputusan Tuhan adalah yang paling baik. Baik hidup maupun mati, keputusan Tuhanlah yang menentukan kebaikan-kebaikan yang mau kita alami dan jalani. Sehingga dalam situasi sulit apapun, dalam rancangan yang mungkin sedang kita atur, mari sertakan apa yang Tuhan Allah kehendaki, sehingga kemudian segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Kalau hari ini kita merancangkan segala sesuatu untuk kita jalani, baik pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas lainnya. Ingat dan sertakan Tuhan dalam setiap hal yang kita rancangkan. Lalu beri ruang, beri tempat bagi keputusan dan ketetapan Tuhan. Sehingga ketika itu yang terjadi, kita siap menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita ingini dan kita rancangkan. Selamat menjalani hari ini teman-teman. Tetap percaya bahwa semua rancangan dan kebaikan Tuhan, ketetapan dan keputusan Tuhan
adalah yang terbaik untuk kita jalani dan kita lalui, serta kita alami. Tuhan menguatkan dan memampukan kita sekalian.